Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Amma ba'd. Allahumma nafi'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Allahumma inna na'udzubika min 'ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha wa min nafsin la tashba wa min da'watin la yustajabu laha. Kaum muslimin dan muslimat yang semoga senantiasa dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, segala puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala di pagi hari yang cerah ini. Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kita banyak kenikmatan, nikmat sehat, nikmat iman, dan yang paling penting adalah nikmat untuk meraih hidayah dengan cara menghadiri majelis ilmu, khususnya mempelajari ilmu-ilmu alat, yakni ilmu bahasa Arab. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kita taufik dan hidayah, memberikan kita keistiqomahan sehingga Allah wafatkan kita dalam keadaan husnul khatimah. Sabahul khair, kaifa halukum? La'allakum bi khair. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa melimpahkan kesehatan untuk panjenengan sekalian. Insyaallah pada pagi hari ini kita akan melanjutkan pembahasan kita setelah melaksanakan pertemuan yang pertama kemarin di Masjid Nurus Sunnah. Qadarullah bulan ini karena ada perbaikan jalan ya. Meskipun ada perbaikan jalan, insyaallah itu tidak akan memutus semangat kita untuk mempelajari bahasa yang paling mulia ini. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kemudahan bagi kita semua untuk mempelajari bahasa yang mulia ini. Dan saya berharap panjenengan sekalian sudah memurojaah ya pertemuan pertama kemarin tentang pengertian huruf, kemudian pengertian al-kalimah. Al-kalimah yang artinya dalam bahasa Indonesia adalah kata. Kemudian al-jumlatul mufidah, kalau dalam bahasa Indonesia artinya kalimat. Kemudian pembagian huruf, ada yang hijai atau mabani, juga ada yang ma'ani. Kemudian yang paling dasar tentang pembagian kata itu dibagi 3, ada isim, fiil, dan huruf. Dan kemarin kita sampaikan isim adalah sebuah kata yang menunjukkan sebuah makna namun tidak terikat oleh waktu. Adapun fiil adalah sebuah kata yang menunjukkan makna namun terikat dengan waktu. Saya rasa ini sangat mudah sekali insya Allah. Dan yang terakhir, yang ketiga adalah kemarin huruf. Huruf adalah sebuah kata yang tidak bisa dipahami kecuali dia harus bersambung dengan yang lainnya. Insya Allah kemarin nanti insya Allah setelah pembahasan materi pagi hari ini kita akan coba kerjakan ya. Kemarin kalau nggak salah ada PR di halaman 4 ya, yaitu mayyizil asma wal af'al wal huruf fi mayali, yaitu tentukan mana yang isim, mana yang fi'il, mana yang huruf di bawah ini di halaman 4. Soalnya nanti kan kita bahas setelah materi yang akan kami sampaikan pada pagi hari ini. Baik, para jemaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sekarang yang punya bukunya bisa langsung dibuka di halaman 5 ya. Sekarang kita beranjak pada pembahasan al-asma ya, fil asma. Jadi fil asma ya, pembagian kata. Bahwasannya di dalam bahasa Arab, kata itu dibagi beberapa jenis. Ya, namun yang paling dasar yang dipelajari adalah yang sekarang, yaitu aqsamul ism, pembagian kata berdasarkan jumlah. Baik, di situ di halaman 5, panjenengan semua lihat di atas ada aqsamul ismi, kemudian ada bagan dibagi 3. Ada mufradun, ada musanna, ada jam'u. Ya, ada mufradun, ada musanna, ada jam'u. Kemudian di jam'u itu ada grafis lagi, ada bagan lagi dibagi 3. Ada mudzakkar salimu, ada muannatsis salimu, dan at-taksir. Insya Allah nanti pembahasannya akan kita bahas setelah ini. Baik. Ustadz mungkin bisa minta tolong diarahkan ke PPT dulu.
Masya Allah ini Bapak Zia, Bapak Zia Ulhaq. Semangat Pak, suami istri belajar bahasa Arab. Masya Allah, barakallahu fikum. Baik, pada pagi hari ini kita akan mempelajari jenis isim di bagian pertama. Saya bagi dua biar kita nanti nggak bingung, pelan-pelan tapi paham. Itu lebih baik daripada cepat selesai tapi nggak paham. Jadi sekarang kita pada bagian pertama di pembagian atau jenis-jenis dari isim yang ada di bahasa Arab. Next. Baik, pembagian isim yang ada di bahasa Arab ditinjau dari jumlahnya, ya, ditinjau dari jumlahnya. Yang pertama ada mufrad. Apa itu mufrad? Mufrad adalah isim yang menunjukkan jumlah satu. Jadi sebuah kata yang menunjukkan jumlahnya hanya satu saja. Itu pengertian dari mufrad. Next. Berikutnya adalah musanna. Apa itu musanna? Isim yang menunjukkan jumlah dua. Ya, jumlahnya ada dua. Itu musanna. Sangat mudah sekali insya Allah. Dan yang ketiga adalah jamak. Yaitu isim yang menunjukkan jumlah lebih dari dua. Baik, sebelum kita beranjak lebih jauh lagi, saya berharap pengertian-pengertian yang sangat mudah dan ringkas ini bisa kita pahami terlebih dahulu. Bahwa mufrad itu adalah kata yang menunjukkan jumlah satu. Kemudian yang kedua adalah musanna, yaitu isim atau kata yang menunjukkan jumlah dua. Dan jamak adalah kata yang menunjukkan jumlah lebih dari dua. Saya harap ini bisa dipahami dengan baik, bisa dihafalkan, karena nanti ke depan, di pertemuan-pertemuan berikutnya, kita akan menggunakan istilah-istilah ini. Ada istilah mufrad, istilah musanna, dan istilah apa? Jamak. Jadi kalau bahasa mudanya ya udah mufrad satu, gitu kan? Musanna dua. Kalau jamak lebih dari dua. Insya Allah ini sangat mudah sekali. Dan saya rasa panjenengan semua bisa memahami ini dengan baik. Baik, kita lanjutkan. Yang pertama, yaitu mufrad. Ya, saya rasa semua sudah punya bukunya ya. Jadi sambil menyimak saja biar tidak gonta-ganti. Kasihan Ustadz Ramdhani nanti gonta-ganti ya. Jadi fokus di PPT sama nyimak buku. Ya, nyimak bukunya yang jilid pertama. Baik. Yang pertama di situ ada al-ismul mufrad. Apa itu al-ismul mufrad? Al-ismul mufradu huwa madalla ala wahidin. Gitu kan. Al-ismul mufrad huwa madalla ala wahidin. Isim mufrad adalah apa-apa yang menunjukkan satu. Gitu ya. Apa-apa yang menunjukkan apa? Satu. Madalla, dalla itu dalla ya dulu artinya menunjukkan. Ala wahid, yaitu jumlah satu. Contohnya di situ ada baitun, ada daftarun, ada waladun, dan ada rojulun. Semuanya jumlahnya satu. Baitun, satu rumah. Daftarun, satu buku. Waladun, satu anak laki-laki. Rojulun, satu anak, satu dewasa, satu orang dewasa atau satu orang laki-laki. Ini semua menunjukkan jumlah yang satu. Sampai sini insya Allah sangat mudah sekali, tidak ada yang perlu dibingungkan insya Allah. Kemudian yang kedua, yaitu al-musanna. Al-musanna. Di situ kita baca al-musanna huwa madalla ala isnaini biziyadati alifin wa nunin aw ya'in wa nunin fi akhirih. Nah, apa itu musanna? Musanna adalah apa-apa yang menunjukkan pada jumlah dua. Ya, apa-apa yang menunjukkan pada jumlah dua. Dan ada rumusnya. Ada rumusnya. Rumusnya ada dua. Entah itu ditambahkan alif dan nun ketika dia dalam kondisi marfu, atau ditambahkan alif dan ya ketika dia dalam kondisi mansub dan majrur. Ya. Apa itu Ustadz marfu? Apa itu Ustadz mansub? Apa Ustadz itu majrur? Nanti kita akan pelajari. Ya. Namun yang perlu kita pahami bahwa musanna itu bentuknya ada dua. Bisa berakhiran alif dan nun dan juga bisa berakhiran alif
dan ya. Ya, alif dan ya. Oh, mohon maaf, ini saya salah tulis kayaknya. Bukan alif dan ya, tapi ya dan nun. Mohon maaf, saya salah ketik di situ. Ya dan nun. Ya, ya dan nun. Baik. Kita lihat di buku, di situ ada baitun. Ya, ada baitun. Baitun menunjukkan tadi apa? Jumlah yang satu rumah. Gitu kan? Baitun, satu rumah. Baitun, satu rumah. Ketika kita ingin memberikan informasi bahwa enggak itu enggak satu, tapi ada dua rumahnya. Nah, maka kita lihat di situ bagiannya ada baitani sama baitaini. Nah, baitani yaitu diakhiri dengan alif dan nun, dan baitaini yang diakhiri dengan ya dan nun. Seperti itu. Itu rumusnya. Dan saya rasa ini masih sangat mudah sekali. Insya Allah bisa dikerjakan semuanya. Begitupun juga di sebelahnya ada contoh waladun. Waladun artinya satu anak laki-laki. Ketika kita ingin menginformasikan bahwa yang kita lihat misalnya, atau yang kita ketahui itu enggak satu jumlahnya, tapi dua. Maka kita pakai rumusnya tadi. Menjadi waladani sama waladaini. Nah, Masya Allah. Dan sebentar Ustadz, boleh ke PDF lagi tadi. Yang harus diperhatikan di musanna untuk rumus Sudah yang saya ya dan betulkan, nun Ustaz. ya. Sudah saya betulkan supaya Oh, nanti Masya Allah. Jazakallah khair Ustadz. Nah, Ahsanallah ilaik. Untuk yang musanna, yang huruf ya dan nun, itu kayaknya Latinnya belum Ustadz. Mohon maaf. Ya dan nun, rumus yang harus diperhatikan adalah sebelum ya sukun, harokatnya harus fathah. Ya. Dengan kalau lihat di buku itu, yang baitaini, tolong harokat fathah yang di atas tak dengan kasih bunder sama pensil nggak apa-apa. Ya. Sama juga yang waladaini. Yang waladaini di atas dal itu kan harokat fathah. Jenengan lingkarin harokatnya. Waladaini, jenengan lingkarin. Nanti kita akan tahu fungsinya apa. Kita akan tahu fungsinya. Ini sangat berbahaya sekali soalnya. Karena nanti hampir sama dengan jamak nanti. Ya, untuk sementara ini jenengan tandain dulu. Baitaini, di atas huruf ta itu ada fathah, jenengan lingkari. Juga waladaini, di atas dalnya ada fathahnya, jenengan lingkari. Baik. Saya rasa untuk musanna sudah sangat jelas sekali. Ya, tinggal menambahkan tadi rumusnya, ditambah alif nun atau ditambah ya dan nun. Namun sebelum ya sukun tadi diingat harokatnya adalah fathah. Baik, sekarang kita ya mungkin Ustadz Ramdhani bisa coret-coret di situ nggak Ustadz? Taknya ini, nah, ini dilingkarin gitu di harokat di atas tak bisa nggak Ustadz? menu annotate-nya saya matikan, Ustaz. Oh, naam. Karena Tapi kalau insya tidak Allah para jamaah sudah paham semua ya. Ini kursor saya kelihatan nggak Ustadz? Kelihatan Ustadz ya? enggak di saya kelihatannya. Oh, ini Ustadz di atas tak Ustadz. Lah, itu nanti jenengan lingkarin ya, pakai pensil nggak apa-apa. Sama da ini, danya itu. Nah, jenengan lingkarin pakai pensil. Nanti kita akan merasakan manfaatnya dari tanda itu. Baik, sekarang kita lanjutkan. Saya rasa isim mufrad, isim musanna mudah. Ya, saya rasa semuanya pasti bisa. Ingat, bahasa Arab itu gampang. Bahasa Arab itu mudah, tidak ada yang sulit. Oke, sekarang kita beranjak yang ketiga, yaitu jamak. Ya, jamak. Nah, jamak sendiri itu dibagi tiga para jamaah. Ya, untuk secara dasarnya ya, ada jamak mudzakkar salim, ada jamak, mungkin bisa di PPT Ustaz, ngapunten untuk pembagiannya.
Nah, biar enak ini. Nah, ini pembagian jamak ya. Ya, kalau ada PPT ini kan biar lebih terang ya. Yang pertama ada mudzakkar salim. Ya, jamak mudzakkar salim. Apa itu jamak mudzakkar salim? Ya, yaitu jamak tentunya kalau dalam bahasa Arab jamak itu lebih dari dua ya, bukan lebih dari satu. Beda dengan bahasa Indonesia. Kalau bahasa Arab lebih dari dua. Apa itu jamak? Apa-apa yang menunjukkan lebih dari dua, tapi ada rumusnya. Apa rumusnya? Wawu dan nun juga ya dan nun. Itu mudzakkar salim. Fi akhirihi, di akhirnya, ditaruh di akhirnya. Baik. Yang kedua ada muannas salim. Ya, ada muannas salim, yaitu untuk laki-laki. Mudzakkar salim tadi mudzakkar mohon maaf mudzakkar untuk laki-laki, muannas untuk perempuan. Adapun muannas salim adalah jamak perempuan ya dengan rumus ditambahkan ya biziyadati alifin wa ta'in fi akhirih, halaman 7 bagian atas, yaitu dengan ditambahkan alif dan ta. Nah, alif dan ta. Adapun yang terakhir, jamak yang terakhir adalah jamak taksir namanya. Yaitu jamak yang hanya bisa diketahui dari kamus dengan banyak membaca dan mendengarkan perkataan orang Arab, alias tidak ada rumusnya. Kalau mudzakkar salim sama muannats salim itu kan ada rumusnya. Kalau mudzakkar salim itu rumusnya wawu dan nun, ya dan nun. Kalau muannats salim rumusnya alif dan ta. Tapi kalau taksir nggak ada. Taksir nggak ada rumusnya. Ya, kenapa? Karena dia hanya bisa diketahui dari kamus, kamus bahasa Arab tentunya. Terus banyak membaca, juga sering mendengarkan perkataan-perkataan orang-orang Arab. Itu taksir. Baik, sekarang kita beranjak ke PDF, Ustadz. Baik, jamak mudzakkar salim. Jam'ul mudzakkar salimu huwa ma dalla 'alal jam'iyati bi ziyadati wawin wa nunin aw ya'in wa nunin fi akhirih. Ya. Jamak mudzakkar salim adalah apa-apa yang menunjukkan jumlahnya banyak jam ya, jam'iyah jamak untuk laki-laki dengan rumus biziyadah ditambahkan wawu dan nun atau ya dan nun fi akhirih, di akhir katanya. Baik, di sini ada contohnya. Misal muslimun. Muslimun artinya satu orang muslim. Ketika kita ingin memberikan informasi bahwa yang kita lihat itu enggak satu orang muslim, tapi banyak, lebih dari dua. Maka kita aplikasikan rumusnya tadi, yaitu dengan menambahkan wawu dan nun di akhir katanya, sehingga menjadi muslimuna, atau menggunakan rumus yang berikutnya ketika dalam kondisi mansub atau majrur menggunakan ya dan nun, yaitu menjadi muslimina. Nah, pada pembahasan ini di situ di harokat mim, di muslim mim yang terakhir jenengan kasih lingkaran harokat kasro. Nah, inilah yang sering tertukar tadi fungsinya dengan musanna. Kalau musanna muslimah ini gitu kan pakai fathah, kalau mudzakkar salim pakai kasro, muslimina. Itulah kenapa saya tadi memberikan anjuran untuk bisa memberikan harokat ya, atau memberikan tanda di sebelumnya tadi, bahwa perbedaan antara yang musanna dengan yang jamak. Kalau musanna itu harokat sebelumnya sukunnya fathah, tapi kalau mudzakkar salim harokat sebelumnya sukunnya apa? Kasroh. Mumtaz, bagus. Yang selanjutnya adalah contoh berikutnya adalah kafirun. Kafirun satu orang kafir ya. Kafirun satu orang kafir. Ketika kita ingin menginformasikan banyak orang kafir, maka kita gunakan rumusnya tadi. Kalau dia marfu dalam kondisi rofa, maka kita pakai wawu dan nun menjadi kafiruna
Apabila dia dalam kondisi mansub atau majrur, maka kita gunakan rumus ya dan nun menjadi kafirina. Masya Allah. Insya Allah ini sangat mudah sekali untuk kita aplikasikan. Nanti untuk peserta Zoom, jangan keluar terlebih dahulu. Nanti di akhir sesi kita akan coba latihan nanti mengerjakan tugas-tugas yang ada di sini. Baik. Sekarang kita lanjutkan di jamak mu'annas salim di halaman 7 ya. Yang paling atas. Baik. Di situ dikatakan qala al-mu'allif hafidhahullahu taala jam'ul muannatsis salimu huwa ma dalla 'alal jam'iyati bi ziyadati alifin wa ta'in fi akhirih. Jamak muannats salim adalah apa-apa yang menunjukkan jumlah yang banyak dalam gender perempuan bi ziyadatin dengan rumus apa? Alif dan ta. Jadi akhir katanya dikasih alif dan ta. Ini sangat mudah sekali. Di akhir. Kita lihat contohnya di situ. Mu'annas perempuan itu identik diakhiri dengan tak marbuto. Ya, maka bagaimana cara pengaplikasiannya? Di sini kita lihat ada solihatun. Satu wanita soliha. Ketika kita ingin memberikan kabar bahwa wanita solihnya itu banyak, maka tak marbutonya dihilangkan. Ya, tak marbutonya dihilangkan. Kemudian masukkan rumusnya. Apa itu? Diganti dengan alif dan ta. Jadilah solihatun. Nah, itu. Sama juga dengan hasanatun. Satu kebaikan. Hasanatun ya, satu kebaikan. Ketika kita ingin memberikan kabar bahwa seseorang yang berbuat kebajikan itu akan mendapatkan banyak kebaikan, maka caranya adalah tak marbuton di belakang dihapus, kemudian diganti dengan alif dan ta, sehingga menjadi hasanatun. Masya Allah. Mudah sekali ini ya. Begitupun juga yang selanjutnya, kafirotun, ada satu wanita kafir. Ketika kita ingin memberikan informasi bahwa wanita kafirnya banyak sekali, tinggal dihilangin tak marbuto yang terakhir, diganti dengan alif dan ta. Maka jadilah kafirotun. Begitupun juga ya muballighatun, muballigh orang yang menyampaikan, tapi ini jenis kelaminnya atau gendernya perempuan. Ketika kita ingin menyampaikan bahwa yang menyampaikan itu banyak, orang-orang yang berdakwah misalnya itu banyak, ya maka kita ganti tak marbutonya kita hapus, diganti dengan alif dan ta. Jadilah muballighatun. Muballighatun. Saya rasa ini sangat mudah sekali. Ya insya Allah nanti untuk peserta Zoom kita akan coba kerjakan latihan soal yang ada di buku ini. Dan yang terakhir yang kita akan bahas pada pagi hari ini adalah halaman 7 paling bawah sendiri ya. Itu jam'ut taksir. Ya, jam'ut taksir. Apa itu jam'ut taksir? Jam'ut taksiri huwa ma taghayyara an surati mufradihi. Jamak taksir adalah apa-apa taghayyara yang berubah an surati mufradihi dari bentuk awalnya. Dari bentuk awalnya. Ini jamak taksir adalah apa-apa yang berubah dari bentuk awalnya. Surah itu sebenarnya kalau secara harfiah artinya ya gambar gitu kan. Tapi untuk bisa lebih mudah kita pahami ya bentuk saja. Tidak ada masalah kita maknai bentuknya. Ya. Di bentuknya itu jamak taksir beda dengan bentuk mufradnya, tunggalnya. Kalau kita teliti, misalnya tadi muslimun, ya muslimun. Kalau kita pengen buat jamak, muslimunnya ganti atau tetap kira-kira? Iya, tetap. Tinggal ditambahin belakangnya kan? Muslimuna. Nah, tapi kata muslimunnya kan, maksudnya kata mufradnya itu, kata tunggalnya itu masih ada, tidak berubah, gitu.
Begitupun juga tadi sholihatun. Sholihatun. Ketika kita buat jamak muannas salim, kata-kata sholihahnya masih ada atau tidak? Iya, masih ada. Hanya dihilangkan tak marbutonya saja kan, diganti alif dan ta. Tetapi kalau jamak taksir beda. Misalnya di sini kita lihat. Di sini jamak taksir ya. Ini contohnya yang pertama waladun, satu anak laki-laki. Kalau kita mau pakai rumus yang tadi, ini kan laki-laki ya. Kita coba saja dikasih wawu dan nun. Jadinya waladuna atau waladina. Akan tetapi jamak taksirnya bukan seperti itu. Dia berubah dari bentuk awalnya. Yang awalnya waladun menjadi apa? Auladun. Nah, auladun. Jelas ya? Saya rasa ini sangat jelas sekali. Jadi bentuk tunggalnya itu di jamaknya itu udah hilang. Kalau tadi kan muslimun ketika dibentuk jamak ada muslimun lagi tinggal dikasih awanun muslimuna. Begitupun juga sholihatun ketika di jamak juga sholihatun. Bedanya cuma di belakang. Kalau jamak taksir enggak. Waladun aulad. Jauh banget ya berubahnya. Contoh juga di situ baitun satu rumah. Ketika kita ingin bilang rumahnya banyak, jadi apa? Buyutun. Oh, banyak kan? Buyutun. Berubah itu bentuknya kan? Ada bentuknya ada tambahan wawu di situ. Begitu juga dengan rojulun menjadi rijalun. Satu orang laki-laki menjadi orang laki-laki yang banyak. Begitupun di halaman berikutnya itu saya rasa jelas sekali ya. Daftarun satu buku menjadi dafatiru, rasulun satu rasul menjadi rusulun, masjidun menjadi masajidu. Ya. Dan di situ dikatakan wa yu'rafu dzalika birruju'i ilal qawamis tadi yang saya sampaikan. Dan semua jamak taksir itu diketahui yu'raf ya. Diketahui bisa diketahui dengan apa? Rujuk kembali ilal qawamis kepada kamus-kamus wa kasratil ittila wal qiraah dan sering-sering menelaah dan membaca kitab-kitab para ulama. Seperti itu. Adapun di bawahnya itu contoh-contohnya lagi ya. Ra'sun menjadi ru'us, ra'sun kepala, ru'us kepala-kepala gitu kan. Rijlun kaki. Kalau kaki-kaki apa? Arjulun gitu kan. Ainun mata, kalau banyak ayunun. Batenun perut. Jamaknya butunun. Kemudian kitabun menjadi kutubun. Kemudian asadun menjadi asadun. Oh mohon maaf, usudun. Nah ini malah agak aneh ya. Yang ganti cuma apa? Harokatnya saja nih yang ganti gitu kan. Kemudian di situ ada yaumun. Ada yaumun menjadi ayyamun. Kemudian ada syahrun menjadi asyurun. Yaumun itu artinya hari ya para jamaah ya. Yaumun artinya hari. Kemudian syahrun artinya bulan. Menjadi asyurun dan wajuhun menjadi aujuhun. Itulah contoh-contoh dari jamak taksir. Maka sebagai penutup, kita scroll ke bawah. Di situ ada khulaso aksamul ism. Nah, ini yang penting. Nah, saya sukanya buku ini itu setelah pembelajaran dibuatkan tabel. Itu untuk memudahkan kita. Jadi beliau ingin memudahkan kita untuk menghafal. Di situ ada mufrad, ada musanna, ada jamak. Kemudian ada mudzakkar salim, muannats salim, dan taksir ya. Tinggal diperhatikan saja bagaimana rumus yang tadi kita sampaikan. Baik Ustadz, bisa kembali ke PPT. Baik. Oh, sudah selesai, Pak. Kalau gitu, jazakumullah khairan. Semoga menjadi ilmu bermanfaat. Untuk peserta Zoom, jangan keluar terlebih dahulu. Insya Allah akan kita bahas satu persatu latihan-latihan soal yang ada. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kita keistiqomahan dalam mempelajari bahasa yang mulia ini, dan semoga Allah Subhanahu wa taala dijadikan kita ahli surga ya. Karena ini adalah bahasa ahli surga. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wan alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.